Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan laporan hasil survei lapangan analisis jaringan komputer pada Komlabs ITB. Tugas ini dituju untuk kepada Bapak Bambang selaku pemberi tugas pada kami. Disusun oleh Muhammad Ibn Nurwahidi, saya sendiri, dan juga Ardi Muhammad Nur Saputra, Nur Prasetyo Wibowo, dan juga Ahmad Syarifuddin. Di sini kami ingin melaporkan hasil survei lapangan analisis jaringan komputer pada Komlabs ITB. Langsung ke kata pengantar, kita mulai. Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan laporan survei lapangan. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memaparkan hasil survei mengenai jaringan komputer yang digunakan instansi-instansi, khususnya untuk Komlabs ITB. Selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih dan penuh rasa hormat kepada Larry Page selaku pendiri Google dan juga kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan hasil survei ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun tercapainya kesempurnaan dalam penulisan ini. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Daftar isi. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Teknologi jaringan komputer sebagai salah satu cabang dari bidang teknologi komunikasi dan informasi (ICT) telah diterapkan pada berbagai bidang usaha, baik perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan berskala besar. Jaringan komputer memungkinkan adanya proses komunikasi antar satu perangkat jaringan komputer, hub, switch, router, dan lain-lain dengan perangkat jaringan yang lain dalam satu jaringan. Komunikasi merupakan faktor yang sangat esensial dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Komunikasi terkait dengan data, bagaimana data tersebut dikirim, bagaimana data diterima, bagaimana data tersebut tidak diambil oleh orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Dalam perkembangannya, terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh jaringan komputer. Misalnya masalah kecepatan koneksi antar perangkat jaringan, kompatibilitas antar perangkat keras dalam jaringan, kompatibilitas antar perangkat lunak dengan perangkat keras, kompatibilitas antar perangkat lunak dalam jaringan, masalah sistem keamanan jaringan, sistem manajemen jaringan, dan lain-lain. 2. Maksud dan tujuan. Mengetahui betapa pentingnya teknologi jaringan komputer saat ini, maka penulis mencoba menganalisa suatu teknologi jaringan komputer yang diterapkan di Komlabs USDI ITB sebagai pembelajaran dan juga menganalisa jaringan komputer yang ada di sana. Identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa identifikasi masalah sebagai berikut. Spesifikasi pada hardware dan software yang ada pada jaringan komputer, keamanan pada jaringan komputer, topologi yang digunakan pada jaringan tersebut, analisis jaringan komputer berdasarkan SWOT. 4. Batasan masalah. Pada penelitian ini membatasi permasalahan penelitian hanya pada jaringan komputer yang ada di Komlabs USDI ITB. 5. Metodologi penelitian. Komlabs merupakan organisasi di bawah koordinasi USDI
yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas pelatihan untuk capacity building baik bagi Civitas Akademika ITB maupun pihak eksternal ITB. Sebagai unit USD ITB yang berperan menjadi pusat layanan teknologi informasi di Institut Teknologi Bandung, serta dalam rangka turut serta melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan kampus ITB dan masyarakat seluruhnya. Maka kegiatan Komlabs perlu dikelola secara profesional. Untuk itu, disusunlah struktur kepengurusan Komlabs yang mencakup bidang-bidang yang mendukung misi Komlabs. Selain personil yang ada dalam pesusunan kepengurusan, Komlabs juga merekrut beberapa mahasiswa untuk menjadi asisten dalam beberapa kegiatan seperti pelatihan dan akses publik. Seperti yang kalian lihat di sini adalah topologi jaringan yang dipakai Komlab USD ITB. Hardware yang digunakan. Di tabel ini sesuai dengan jenis-jenis atau yang ada di dalam gambar topologi jaringan ini. Dimulai dari hardware yang digunakan, seperti nama servers, ruangan, prosesor, motherboard, RAM, dan hard disk. Yang juga software yang digunakan. Di sini sesuai dengan posisi ataupun nama yang terdapat pada gambar di atas. Aplikasi security IP di sini. Dan juga media jaringan. Nama, ruangan, prosesor, motherboard, RAM, dan hard disk. Bab 2. Tinjauan pustaka. Sejarah instansi. Sejarah pendidikan tinggi teknik di Indonesia berawal pada abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Technische Hogeschool te Bandung atau TH singkat pada 3 Juli 1920 di lahan seluas 30 hektar di Bandung. Saat itu hanya terdapat satu fakultas, yaitu De Fakultas van Technische Wetenschap, dan hanya satu jurusan, yaitu De Afdeling der Wegenswaterbouw. Pendirian perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas pada masa kolonial Belanda akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. Bab 3. Analisis jaringan. Implementasi hierarki jaringan. 1. Implementasi hierarki jaringan. Implementasi jaringan yang terdapat di Komlabs USD ITB sudah berjalan efektif pada penerapan jaringan terlihat pada gambar topologi pada bab 2, bahwa jaringan tersebut bekerja pada layer 2 jaringan hierarki. Lapisan pertama layer akses terhubung dengan langsung dengan lapisan layer 2 distribusi. Hal ini dibuat untuk membagi fungsi kerja tiap switch yang digunakan lapisan akses antar muka dengan perangkat akhir, seperti PC, printer, dan telepon IP. Untuk menyediakan akses ke seluruh jaringan, lapisan akses dapat termasuk switch, router, switch, jembatan, hub, dan titik akses nirkabel. Tujuan utama dari lapisan akses adalah untuk menyediakan sarana untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dan mengendalikan perangkat yang diizinkan untuk berkomunikasi pada jaringan. Implementasi jaringan lapisan kedua, selain menjadi fungsi pendistribusian paket data, layer ini juga diimplementasikan untuk penerapan security system. Lapisan data yang diterima dari lapisan akses beralih sebelum dikirim ke lapisan inti untuk routing ke tujuan akhir. Lapisan distribusi mengontrol arus lalu lintas jaringan menggunakan kebijakan dan delineated broadcast domain dengan melakukan fungsi routing antara LAN virtual atau VLAN didefinisikan pada lapisan akses.
VLAN memungkinkan untuk segmen lalu lintas pada switch menjadi subnetwork yang terpisah. Pada layer 2 inilah Comlabs ITB memisahkan lalu lintas antara fakultas, mahasiswa, dan tamu. Kemudian daripada itu switch yang digunakan untuk lapisan kedua ini memiliki kinerja yang sangat tinggi, mengingat lapisan layer 2 jaringan hierarki membutuhkan keandalan untuk mentransmisikan data dan memisahkan data file sharing, video streaming, dan voice. 2. Implementasi VPN pada server. VPN Comlabs USDI ITB adalah sebuah service yang disediakan oleh ITB untuk melakukan koneksi ke dalam jaringan ITB. Koneksi VPN ini menjadi penting bagi para penggunanya untuk dapat mengakses jaringan ITB yang tidak dapat diakses secara umum dari luar ITB dengan tingkat keamanan lebih baik. Menurut IETF Internet Engineering Task Force, VPN is an emulation of a private wide area network atau WAN disingkat, using shared or public IP facilities such as the Internet of or private IP backbones. VPN merupakan suatu bentuk privat internet yang melalui public network internet dengan menekankan pada keamanan data dan akses global melalui internet. Hubungan ini dibangun melalui suatu tunnel atau terowongan virtual antara dua node. Gambar berikut ini menjelaskan implementasi VPN di ITB. Service ini diperuntukkan bagi masyarakat ITB yang berada di luar kampus ITB dan ingin mengakses jaringan ITB. Hal ini dibutuhkan karena ada resource yang berada di dalam jaringan ITB dan tidak dapat diakses dari luar ITB secara langsung. Selain itu, dengan menggunakan VPN, kita dapat mengirimkan email kita yang beralamatkan di user@domain.itb.ac.id. User yang berada di luar ITB dapat mengambil email dari mail server yang ada di ITB, misalnya dengan menggunakan IMAP atau POP3 di Microsoft Outlook, Mozilla, Thunderbird, dan lain-lain. Tapi tidak dapat mengirimkan emailnya apabila tidak menggunakan outgoing MX menggunakan MX ITB. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan VPN terlebih dahulu ke jaringan ITB. Bab 4. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Jaringan komputer yang ada di Comlabs ITB adalah sebuah jaringan yang sudah cukup baik. Sebuah contoh jaringan yang dari setiap aspeknya sudah cukup maksimal. Jaringan komputer dengan bandwidth yang besar dan pembagian yang maksimal menjadikan jaringan berjalan dengan baik. Penggunaan jaringan komputer yang dimaksudkan untuk mendukung setiap kegiatan yang ada di Comlabs ITB sudah berjalan dengan baik. Topologi. Dilihat pada gambar denah dan topologi yang digunakan di Comlabs adalah topologi star. Ini artinya setiap perangkat PC terhubung ke perangkat switch. Dengan topologi ini, admin membagi segmentasi jaringan ke dalam VLAN pada setiap switch yang terhubung langsung ke switch distribusi. Device yang digunakan sudah memiliki prioritas yang cukup tinggi karena setiap ruangan yang ada di Comlabs sudah menggunakan switch untuk mentransmisikan data. Namun port yang ada masih merupakan fasilitas untuk kabel UTP Fast Ethernet. Kabel yang digunakan adalah kabel UTP dan untuk routernya sendiri digunakan kabel fiber optik yang menghubungkan router Comlabs dan router yang berada pada Labtech 8. Bandwidth memiliki bandwidth yang sangat besar, 300 MB per second atau 300 Mbps. Dirasa sangat cukup untuk mengcover satu jaringan yang ada di Comlabs ITB. 2. Saran kami mengenai jaringan di Comlabs. Sebenarnya desain dan konvergensi jaringan sudah berjalan efektif. Namun masih ada berbagai macam kendala seperti kabel yang terputus, kesalahan memasukkan IP, dan kekurangan IP pada akses jaringan wireless. Kami menyarankan agar Comlabs ITB menggunakan jaringan yang redundansi. Berikut gambaran saran pengembangan jaringan redundansi.
Redundansi merupakan salah satu bagian dari penciptaan jaringan yang memiliki ketersediaan. Redundansi dapat diberikan dalam beberapa cara. Sebagai contoh, Anda dapat double up koneksi jaringan antar perangkat, atau Anda dapat melipat gandakan perangkat sendiri. Pelaksana redundant link bisa mahal. Bayangkan jika setiap switch dalam setiap lapisan hierarki jaringan memiliki koneksi ke setiap switch pada lapisan berikutnya. Hal ini tidak mungkin bahwa Anda akan mendapat melaksanakan redundansi pada lapisan akses karena biaya dan fitur terbatas pada perangkat akhir, tetapi Anda dapat membangun redundansi ke dalam lapisan distribusi dan inti dari jaringan. Daftar pusaka bersumber dari situs academia.edu.